dengan TPC, total plate count, baik dengan pore plate, split plate, itu yang dihitung adalah koloninya yang terdiri jutaan dari sel-sel. Jadi satu koloni pada bakteri itu tersusun atas banyak individu. Nah, pada prokariot, pertumbuhan populasinya itu dilakukan dengan cara pembelahan biner. Jadi pada bakteri, pada archaea, itu tidak ada pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, untuk mengamati pertumbuhan dari bakteri tersebut, itu biasanya kita membuat kurva pertumbuhan. Jadi kurva pertumbuhan tersebut, untuk mengamati fase-fase pertumbuhannya, itu kita mengkulturkan pada media cair. Jadi medianya cair dengan sistem batch atau sistem tertutup. Yang dimaksudkan sistem tertutup ini bukan wadahnya ditutup, tetapi di situ misalnya kita punya beaker glass atau Erlenmeyer, di situ tidak ada suplai nutrisi yang baru, tidak ada pembuangan hasil-hasil sisa metabolismenya. Jadi situ volumenya, medianya itu tetap di situ. Seperti kalau kita memiliki satu gelas air susu tersebut misalnya kita inokulasi dengan suatu bakteri, nah di situ kita bisa amati sejak kita inokulasi, kita tambahkan bakteri, kemudian setiap saat, misalnya setiap jam kita amati jumlah bakterinya, itu bisa nanti membentuk suatu kurva pertumbuhan yang bentuknya adalah sigmoid. Nah, kurva tersebut itu hasil regresi atau korelasi antara jumlah sel dengan waktu. Jadi log jumlah sel dengan waktu. Jadi nanti kalau kita amati misalnya setiap waktu tersebut kita hitung jumlah bakterinya, kemudian kita gambarkan, jumlah selnya itu kita logkan, nanti akan terbentuk kurva pertumbuhan yang bagus. Nah, di situ jelas ada 4 fase pertumbuhan yang berbeda, yang di situ nanti akan kita bahas di bagian belakang. Nah, di sini kalau kita mempelajari membuat kurva pertumbuhan ini penting sekali dalam dunia mikrobiologi. Jadi misalnya kapan bakteri tersebut masuk fase pertumbuhan yang cepat, konstan, yang dinamakan dengan fase logaritmik. Jadi fase logaritmik tersebut itu biasanya digunakan untuk starter. Jadi kalau kita mau memfermentasi apa dan sebagainya, yang kita masukkan itu pada fase pertumbuhan logaritmik dengan medium yang sama. Jadi kalau kita menggunakan medium tertentu, misalnya kita memfermentasi laktosa, maka untuk membuat starter itu juga menggunakan laktosa, kemudian ditunggu sampai dia fase logaritmik baru dimasukkan ke laktosa yang baru, sehingga dia tidak memerlukan fase adaptasi lagi. Nanti kita bahas bagian belakang. Nah, ini adalah contoh bagaimana pertumbuhan sel bakteri. Jadi pada sel bakteri, dia misalnya yang berbentuk batang seperti ini, dia ada DNA kromosomnya. Ini pada fase pertama. Jadi di sini ada titik yang untuk menentukan nanti proses pembelahan dari replikasi dari DNA-nya. Nah, jadi di sini pada fase kedua, pada awal replikasinya, di proses nanti pemisahan dari satu DNA menjadi 2 DNA. Nah, setelah terpisah ini, nanti masing-masing akan membentuk 2 seperti ini, kemudian diikuti setelah dia terpisah sempurna DNA-nya, kemudian masing-masing DNA tersebut diikuti dengan pembelahan selnya. Nah, pada akhirnya nanti saat dari satu ini membelah menjadi 2, masing-masing sel anakan dia memiliki DNA yang sama, kemudian diulangi terus-menerus. Nah, ini proses pembelahan biner seperti ini dipengaruhi oleh medianya, dipengaruhi oleh spesies bakterinya, juga dipengaruhi oleh
kondisi lingkungannya. Kalau medianya cocok atau sesuai, kemudian kondisi lingkungan juga sesuai, maka bakteri tersebut akan membelah dengan cepat sekali. Nah, ini kalau kita di dunia industri, kita menginginkan mikrobiota tersebut berkembang dengan cepat, maka kita pacu, kita induksi medianya yang optimum, kemudian kondisi lingkungan juga yang optimum, sehingga mikrobiota tersebut bisa berkembang biak dengan cepat, sehingga menghasilkan produk atau biomasa sel yang banyak. Namun, bila mikrobiota tersebut sifatnya merugikan, jadi misalnya Anda punya air susu, punya daging, punya ikan, itu kalau dia terkontaminasi oleh mikrobia yang merusak, maka daging tersebut atau ikan atau susu tersebut mudah sekali rusak. Maka Anda bisa memperhatikan daging itu kalau Anda beli pagi mungkin tidak disimpan di kulkas atau lemari es, itu mungkin dalam waktu 12 jam sudah busuk. Ikan juga demikian, air susu juga demikian. Maka biasanya kulkas atau pendingin itu adalah untuk memperlambat pertumbuhan mikrobia sehingga dia tidak, ikan atau susu tersebut tidak mudah rusak, tidak mudah basi. Kemudian dengan cara memperhatikan pertumbuhan mikrobia ini juga kita seperti tadi bisa mengetahui kapan kultur mikrobia tersebut diinokulasikan sebagai starter. Atau dapat juga kita mengetahui kapan suatu produk tersebut dipanen. Apakah produknya itu ada sebagai metabolit primer atau produknya sebagai metabolit sekunder. Jadi untuk memanen suatu produk, kalau dia itu metabolit sekunder, itu dipanennya itu pada fase stasioner. Tapi kalau dia itu metabolit primer, panennya pada akhir fase logaritmik. Jadi banyak sekali seperti kurva pertumbuhan ini adalah sebagai basic kalau kita mau membuat starter, kemudian memanen produknya. Mungkin ada pertanyaan, Mas, Mbak? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Jelas semuanya? Mas Bagus? Halo, dengar nggak? Sepi sekali. Insya Allah jelas Pak untuk sekarang. Ya, baik. Jadi kalau tidak tahu, langsung tanya saja, tidak apa-apa. Jadi misalnya pas saya menjelaskan, diinterupsi, tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk pertumbuhannya, jadi seperti manusia, seperti tanaman, mikrobia juga memerlukan nutrien untuk pertumbuhannya. Jadi kualitas makanan yang diperlukan, baik manusia, tanaman, atau mikrobia, itu menentukan pertumbuhan dari organisme tersebut. Jadi misalnya ini adalah nutrien-nutrien dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri misalnya. Ini biasanya juga ditentukan oleh unsur-unsurnya, misalnya karbon. Jadi tubuh organisme, termasuk manusia, termasuk tanaman, termasuk mikrobia, ini 50% tersusun oleh karbon. Jadi misalnya karbohidrat, protein, dan sebagainya itu ada unsur karbonnya. Jadi senyawa organik dalam tubuh organisme itu 50% tersusun oleh karbon. Kemudian ada juga unsur oksigen. Nah, kalau Anda belajar fisiologi tumbuhan juga, itu kan ada unsur-unsur yang diperlukan untuk tumbuhan, itu hampir sama dengan mikrobia juga, dengan hewan, dengan manusia juga. Ada oksigen, dia menyusun 20%. Jadi ini juga menyusun banyak senyawa organik. Dan O2 ini bertindak sebagai aseptor elektron terakhir pada respirasi aerobik.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah nitrogen. Nitrogen itu dalam tubuh mikrobia tersusun 14% dalam bentuk sebagai asam amino dan nukleotida. Kemudian hidrogen itu 88%. Ini juga sebagai penyusun senyawa organik, kemudian digunakan sebagai atom hidrogen, jadi elektron dalam bentuk atom hidrogen yang berfungsi dalam reaksi-reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian fosfor juga itu sekitar 3%. Ini sebagai fosfat. Jadi fosfor ini biasanya dalam bentuk senyawa kaya energi, misalnya ATP, ADP. Jadi penyusun asam nukleat, fosfolipid, beberapa koenzim, dan seperti saya katakan tadi ATP. Makanya biasanya kalau kita mengukur ATP-nya, biasanya pada senyawa nukleofosfolipid seperti ini. Kemudian sodium, Na, itu 1%. Ini berfungsi dalam memelihara keseimbangan listrik di dalam sel. Jadi biasanya untuk mempertimbangkan katihan-katuan plus minus dalam sel, itu mestinya ada pompa ion antara Na dan K. Kemudian sulfur ini juga penyusun 1%, itu penyusun sebagai asam amino, khususnya pada asam amino yang mengandung sulfur, itu adalah sistein dan metionin. Kemudian dia juga sebagai bagian penting dalam ikatan-ikatan disulfida. Itu misalnya pada protein. Kemudian potasium K itu seperti Na, itu sebagai untuk menjaga keseimbangan elektrolit pada sel. Kemudian sebagai kofaktor beberapa enzim, kemudian juga terlibat dalam pelipatan sintesis protein. Dan beberapa yang jumlahnya lebih kecil lagi seperti logam-logam dalam bentuk trace elemen itu diperlukan dalam media atau nutrisi pertumbuhan mikrobia. Jadi seperti besi, kemudian seperti Cu, tembaga, itu meskipun sebagai logam berat dan toksik, tapi dia dalam jumlah yang sangat sedikit itu diperlukan bagi mikrobia untuk sebagai penyusun sitokrom atau sebagai kofaktor enzim. Jadi trace elemen seperti ini kobalt Cu dan sebagainya itu sebagai kofaktor beberapa enzim. Nah, biasanya yang CHONSP ini biasanya dalam sebagai makronutrien ini sangat banyak diperlukan bagi pertumbuhan mikrobia atau organisme yang lain, sehingga biasanya dibutuhkan dalam volume yang besar. Nah, ini juga misalnya beberapa faktor pertumbuhan yang di situ tidak dalam bentuk unsur-unsur atau elemen-elemen, itu misalnya ada asam amino. Di asam amino kita tahu sendiri bahwa protein itu tersusun asam amino. Jadi protein esensial yang dibutuhkan oleh manusia atau oleh tumbuhan, itu juga sama diperlukan oleh mikrobia. Nah, asam-asam amino itu sebenarnya kalau kita makan protein, yang penting itu adalah kelengkapan jenis macam asam amino, bukan karena jumlah proteinnya, tapi hanya beberapa asam amino. Jadi kalau misalnya 20 asam amino esensial tersebut itu dalam nutrisi kita ada, itu bagus sekali untuk pertumbuhan manusia, tanaman, atau mikrobia. Kemudian ada kolesterol dalam volume yang sedikit, tapi bukan dalam jumlah banyak. Kolesterol itu digunakan oleh mikoplasma, jadi bakteria, untuk sebagai penyusun membran sel, kemudian hem dan sebagainya. Jadi ini adalah growth factor yang diperlukan pada pertumbuhan mikrobia. Sehingga selain makronutrien seperti karbohidrat dan sebagainya, diperlukan banyak growth factor seperti ini. Nah, kemudian mikrobia itu bisa dikelompokkan berdasarkan sumber karbon dan sumber energi. Nggak tahu kalau manusia itu mungkin kalau dikelompokkan berdasarkan ini, mungkin kita termasuk kemoheterotrof. Tapi kalau
Kalau mikrobia ada 4 kelompok yang dinamakan fotoautotrop. Jadi fotoautotrop itu sumber energinya dari cahaya, sumber karbonnya dari CO2. Jadi fotoautotrop itu seperti tanaman. Kemudian kalau mikrobia ada algae, ada cyanobacteria yang dia itu menggunakan H2O2 itu direduksi menjadi CO2, kemudian menghasilkan O2. Jadi organisme yang dia bersifat fotosintetik itu dia termasuk dalam kelompok fotoautotrop. Jadi sumber energinya dari cahaya, sekali lagi, kemudian sumber karbonnya adalah CO2. Kemudian ada juga kelompok mikrobia yang namanya fotoheterotrop. Jadi fotoheterotrop itu sumber energinya dari cahaya lagi, kemudian sumber karbonnya dari senyawa organik. Jadi hetero itu dari senyawa organik. Ini contohnya adalah dari bakteri non-sulfur hijau dan purple non-sulfur. Jadi bakteri yang bukan reduksi sulfur, yang berwarna hijau dan yang purple. Kemudian ada juga kelompok mikrobia yang namanya kemoautotrof. Jadi kemoautotrof ini sumber energinya adalah senyawa kimia. Kemo itu adalah dari senyawa kimia. Jadi sumber energi dari senyawa kimia, kemudian sumber karbonnya dari CO2. Ini adalah bakteri-bakteri hidrogen, bakteri sulfur, dan bakteri nitrifikasi. Kemudian yang terakhir adalah kemoheterotrof. Jadi yang kemoheterotrof ini sumber energinya dari senyawa kimia. Jadi kemo lagi, jadi kemudian heterotrof, jadi dia dari bahan organik, senyawa organik. Jadi ini adalah contoh bakteri mikrobia yang respirasinya secara aerobik. Misalnya ada hewan, termasuk manusia, fungi, protozoa, dan banyak beberapa bakteri itu juga dia bersifat kemoheterotrof. Jadi seperti Pseudomonas, E. coli, dan sebagainya. Kemudian ada yang respirasinya anaerobik. Jadi beberapa hewan, misalnya protozoa, kemudian ada bakteria. Jadi bakteri yang bersifat anaerobik, misalnya yeast. Yeast itu kan dia bisa respirasi anaerobik yang bisa memfermentasi glukosa misalnya. Jadi seperti proses fermentasi ini, dia melibatkan beberapa bakteri dan beberapa yeast. Dia ya, dari kelompok ini termasuk dalam kemoheterotrof. Jadi 4 macam tipe nutrisi dari mikrobia ini beragam. Jadi Anda bisa mengamati di buku Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Di situ ada misalnya mikrobia tersebut dari kelompok fotoautotrop itu apa saja, karakteristiknya seperti apa itu ada. Jadi ini 4 kelompok mikrobia atau organisme berdasarkan sumber energi dan sumber karbon untuk pertumbuhannya. Jadi kalau manusia itu di sini semuanya, tidak ada yang di sini, tidak ada yang di sini, tidak ada yang di sini. Nah, kemudian di mikrobiologi untuk mengkulturkan atau untuk membiakkan untuk menumbuhkan mikrobia, kita memerlukan media pembiakan atau media kultur. Nah, di sini kecuali pada virus, karena virus tersebut non-selular, dia sebagai parasit obligat intraselular, maka media kulturnya itu bukan media sintetik, media yang terdiri dari senyawa tersebut, tapi adalah sel yang hidup. Jadi kita mengkulturkan sel bakteri, mengkulturkan sel jamur, atau mengkulturkan sel manusia untuk membiakkan spesies virus tertentu. Tapi untuk bakteri atau jamur, atau protozoa dan sebagainya, kita bisa mengkultur mikrobia tersebut bila mikrobia tersebut
nutrisinya atau nutriennya memerlukan media tersebut bisa media sintetik atau media yang kompleks. Nah, media tersebut bisa kita kelompokkan juga media untuk pertumbuhan, media untuk transport, atau media untuk membawa suatu mikrobia, atau media untuk menyimpan mikrobia tersebut di lab supaya dia itu bisa bertahan lama. Nah, berdasarkan komposisinya atau sifat fisiknya, media tersebut bisa berupa media padat atau media cair. Jadi kalau media cair tersebut bisa kita lihat, kita gunakan untuk membuat kurva pertumbuhan, mengamati pertumbuhan dari mikrobia. Nah, media tersebut diharapkan media yang dia dipenuhi atau memenuhi kriteria bagi organisme atau mikrobia tersebut tumbuh. Jadi media yang komposisinya lebih bagus itu biasanya waktu pertumbuhan mikrobia tersebut jauh lebih cepat. Nah, di sini klasifikasi atau pengelompokan media tersebut itu bisa berdasarkan komposisi bahan kimianya, dapat juga berdasarkan sifat fisiknya, atau berdasarkan fungsinya. Nah, ini tipe-tipe media, ini berdasarkan komposisi senyawa kimianya, bisa dikatakan sebagai media sintetik atau media kompleks. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya, bisa berupa cair, setengah padat, dan padat. Kemudian berdasarkan fungsinya, bisa sebagai media suportif. Jadi media suportif itu untuk mendukung pertumbuhan secara umum. Dapat juga media yang diperkaya, ada media selektif, dan ada media diferensial. Jadi nanti kita jelaskan di macam-macam jenisnya ini. Nah, ini contoh tabel antara media sintetik dan media kompleks. Jadi yang media sintetik seperti saya jelaskan tadi adalah media yang komposisi nutrisinya itu dalam bentuk senyawa-senyawa yang sudah diketahui struktur molekulnya. Jadi seperti NaNO3, K2HPO4, 3H2O, kemudian MgSO4, 7H2O, kemudian CaCl dan sebagainya. Jadi jenis-jenis senyawanya itu sudah diketahui dengan pasti. Konsentrasinya juga diketahui dengan pasti. Jadi ini medium untuk cyanobacteria, kemudian media untuk E. coli. Jadi yang namanya media sintetik atau define ini adalah sudah diketahui dengan pasti jenis-jenis senyawa kimianya. Berbeda dengan senyawa kompleks. Kalau senyawa kompleks itu jenis-jenis senyawa kimianya secara pasti itu kita tidak tahu. Contohnya itu misalnya pada nutrient broth. Nutrient broth ini ada pepton atau gelatin hidrolisat. Jadi di sini pepton ini kan senyawa kompleks. Kita tidak tahu dia mengandung glukosa, mengandung asam amino apa saja dan sebagainya, itu tidak tahu, apalagi bibit ekstrak. Jadi ekstrak dari daging sapi misalnya, itu tersusun oleh senyawa apa saja, kita tidak tahu. Konsentrasinya berapa, tidak tahu. Jadi adalah senyawa kompleks. Kemudian juga tryptic soy broth, misalnya TSB. Ini juga terdiri dari tripton, itu senyawa kompleks juga. Pepton itu juga senyawa kompleks. Glukos ini dia senyawa sederhana, monosakarida. Sodium chloride ini juga senyawa sederhana juga, seperti yang tapi di sini yang menunjukkan dia sebagai senyawa kompleks ini adalah tripton, pepton. Ini adalah senyawa kompleks yang kita isinya secara pasti senyawa apa saja itu belum tahu. Kemudian McConaughey agar. Ini ada juga pancreatic digest of gelatin. Ini hampir sama dengan ini tadi, gelatin hidrolisat. Kemudian ada pancreatic digest of casein, ada peptic digest. Jadi ini adalah senyawa-senyawa kompleks yang kita tidak tahu
senyawa kimia penyusunnya itu apa saja. Ini sehingga media-media ini dikatakan sebagai media kompleks. Berbeda dengan media sintetik yang di atas ini. Nah, dari sini ada namanya media handbook. Media handbook tersebut Anda bisa melihat komposisi dari macam-macam nama media tersebut, kemudian Anda bisa tahu dia termasuk media yang sintetik atau media yang kompleks. Jadi kalau Anda nanti misalnya membuat media nutrient broth seperti ini, berarti itu adalah media kompleks. Tapi nanti ada juga namanya media mineral sederhana. Media mineral sederhana itu strukturnya seperti ini, bisa diketahui jenis-jenis nyawanya secara pasti dan konsentrasinya. Itu adalah termasuk media sintetik. Jadi media handbook itu berisi ribuan jenis media dengan komposisinya. Jadi dan fungsinya bisa macam-macam, misalnya media untuk isolasi sendiri, media untuk transport sendiri, kemudian media untuk pembiayaan atau memperkaya pertumbuhan mikrobia tersebut juga berbeda. Jadi untuk menumbuhkan satu spesies mikrobia itu bisa macam-macam. Mungkin ada pertanyaan? Mas, Mbak? Kemudian media berdasarkan fungsinya, ada yang dikatakan tadi media suportif atau media dengan tujuan umum, misalnya seperti tadi media TSA, triptik soya agar itu sebagai media suportif. Jadi dia bisa digunakan untuk menumbuhkan berbagai jenis mikrobia, termasuk juga NB, nutrient broth atau nutrient agar. Dia bisa berfungsi untuk menumbuhkan berbagai macam spesies mikrobia. Kemudian ada media diperkaya. Media diperkaya itu misalnya blood agar, jadi agar darah. Jadi media tersebut diperkaya dengan atau ditambah dengan darah domba atau nutrien-nutrien khusus yang diperlukan untuk menumbuhkan kelompok mikrobia tertentu. Jadi blood agar ini atau agar darah ini diberikan darah itu untuk mendukung pertumbuhan mikrobia yang dia bisa menggunakan darah merah atau darah domba tersebut sebagai sumber pertumbuhannya. Dia bisa melisiskan, memecah sel darah merah tersebut. Sehingga nanti akan bisa dibedakan dia yang hemolitik, non-hemolitik. Jadi hemolisis itu kalau dia itu bisa menggunakan darah, dia bisa memecah darah sehingga nanti sekitar koloni bakteri yang tumbuh itu ada iona beningnya. Kemudian ada media selektif dan ada media diferensial. Nah, di sini media selektif. Jadi media selektif ini media yang mendukung yang sesuai untuk pertumbuhan beberapa mikrobia dan dapat menghambat kelompok mikrobia yang lainnya. Contohnya adalah media McConkey dan media EMB agar. Jadi ini selektif untuk gram negatif. Jadi bakteri gram negatif ini bisa tumbuh di situ, tapi yang lainnya tidak tumbuh. Kemudian MSA, mannitol sat agar, ini juga untuk menyeleksi kelompok-kelompok Staphylococcus aureus. Jadi hanya kelompok Staphylococcus aureus yang bisa tumbuh di situ. Nah, biasanya media selektif ini karena hanya untuk menumbuhkan atau menyeleksi kelompok bakteri tertentu, di situ ditambahkan suatu senyawa tertentu. Jadi senyawanya bergantung pada jenis mikrobia yang akan kita seleksi. Nah, kemudian media diferensial adalah media yang dapat membedakan antar kelompok-kelompok mikrobia berdasarkan karakteristik biologisnya. Seperti tadi, blood agar itu juga selain dia itu media diperkaya, dia juga termasuk media diferensial. Bisa membedakan mana yang hemolitik, mana yang tidak hemolitik. Misalnya media stak agar itu media yang di situ
komponen utamanya adalah amilum atau padi. Di situ juga termasuk media diferensial karena di situ bisa untuk membedakan mikrobia yang bisa menghidrolisis amilum dan mikrobia yang tidak menghidrolisis amilum. Kemudian ada juga McConkey agar. McConkey agar selain dia itu juga media kompleks, dia juga sebagai media diferensial karena dia bisa untuk membedakan bakteri yang bisa memfermentasi atau menghidrolisis laktosa atau tidak. Jadi banyak sekali media-media diferensial yang bisa kita membedakan antara mikrobia yang satu dengan yang lain. Jadi misalnya nanti ada TCBS. TCBS tersebut untuk menumbuhkan Vibrio nanti akan kelihatan ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau dan sebagainya, itu menunjukkan jenis-jenis Vibrio yang berbeda. Demikian juga kalau di mikrobiologi misalnya XLD, media XLD tersebut nanti di situ ada indikatornya media-media tersebut kalau misalnya ada berwarna ungu itu menunjukkan dari kelompok coliform, ada yang berwarna kuning, ada berwarna hijau dan sebagainya, itu menunjukkan kelompok-kelompok mikrobia yang berbeda. Jadi ini perbedaan antara media selektif dengan media diferensial. Nah, ini contohnya. Jadi tadi ada media yang diperkaya, sudah kita jelaskan, kemudian ada media selektif, contoh-contohnya seperti ini. Jadi kalau media selektif ini hanya kelompok-kelompok mikrobia tertentu, bergantung jenis mikrobianya, nanti yang tumbuh di situ apa. Jadi misalnya ada Pseudomonas agar base, jadi yang tumbuh di situ adalah kelompok Pseudomonas, karena di situ ditambahkan setrimid yang bisa membunuh bakteri yang lainnya. Jadi yang bisa tumbuh hanya Pseudomonas. Nah, kemudian ada media diferensial tadi, jadi seperti MSA, McConkey, dan sebagainya itu, dia bisa membedakan, karena ada indikator yang bisa membedakan warna koloni dari macam-macam bakteri yang tumbuh pada media agar. Nah, kemudian selain media-media tersebut, mikrobia untuk pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh oksigen. Jadi ada mikrobia yang bersifat aerobik, ada mikrobia yang bersifat anaerobik. Jadi kalau misalnya kalau Anda kemarin menghitung misalnya dari sampel air atau sampel tanah, kemudian ditumbuhkan dalam media misalnya nutrien agar atau nutrien broth, kemudian ditumbuh di permukaan, itu yang tumbuh adalah media-media mikroba-mikroba yang aerobik. Tapi yang kalau dia itu bersifat anaerobik obligat, jadi benar-benar anaerob, dia tidak butuh oksigen. Kalau ada oksigen, dia malah mati. Nah, biasanya kalau mikroba yang anaerobik tersebut, kalau pada medium cair, biasanya dia tumbuh pada bagian tengah atau pada bagian dasar dari media cair tersebut. Kalau pada media agar, biasanya dia tumbuh pada bagian tengah atau bagian bawah. Jadi tidak akan kelihatan di permukaan media. Itu kalau yang bersifat aerobik. Nah, mikrobia yang aerob itu biasanya dia bisa tumbuh secara aerobik karena dia bisa menghasilkan enzim katalase. Enzim yang memecah H2O2 sehingga dia tidak teracuni oleh adanya oksigen. Nah, kemudian kalau mikrobia yang anaerob tadi, jadi dia memang tumbuh tanpa adanya oksigen. Nah, untuk menumbuhkan mikrobia yang tanpa oksigen tersebut, itu bisa kita gunakan inkubator anaerob atau anaerobic jar. Kalau kita menggunakan anaerobic jar, itu kita harus memasukkan gas generating pack. Jadi suatu saksetan media itu setelah kita masukkan, kita sobek, kemudian kita tutup rapat, sehingga gas media tersebut dia bisa menghasilkan H2 dan CO2. H2 dan CO2 ini dia akan mengikat oksigen yang ada di ruangan di suatu jar tadi, di satu tabung tadi, sehingga H2 dan O2 ini bereaksi menghasilkan
2H2O, sehingga tidak ada oksigen lagi. Kalau tidak ada oksigen, airnya akan terisi dalam bagian bawah ini, kemudian nanti di sini menjadi suasana anaerob, sehingga cawan Petri yang kita sudah inokulasi dengan sampel, setelah ditumbuhkan misalnya selama 48 jam dalam kondisi anaerob, dia akan tumbuh. Nanti setelah 48 jam misalnya, kemudian kita buka, nah di sini koloni-koloni yang tumbuh ini adalah koloni-koloni yang tumbuh pada kondisi anaerob. Nah, di lab mikrobiologi sudah ada semuanya, kita punya inkubator anaerob yang dihubungkan dengan tabung CO2 atau tabung N2, itu sudah ada. Kemudian juga ada gas generating kit dengan gas kitnya. Tapi biasanya peneliti yang bekerja dengan mikrobia anaerob itu sangat sedikit sekali. Mungkin hanya sekitar 2% dari seluruh peneliti yang ada di mikrobiologi. Kenapa? Karena memang agak rewel dan agak susah dan agak sulit untuk menangani mikrobia yang bersifat anaerobik ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui macam-macam nutrisi untuk pertumbuhannya dan media-media yang sudah jadi untuk menumbuhkan mikrobia, maka kita ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan populasi. Jadi kecepatan pertumbuhan. Jadi kecepatan pertumbuhan tadi dipengaruhi oleh kualitas nutrisinya, dipengaruhi oleh spesies mikrobianya, dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana suatu spesies mikrobia tumbuh pada berbagai macam kondisi nutrisinya, jenis medianya atau kondisi lingkungannya, maka kita harus bisa mengetahui kecepatan pertumbuhan populasi mikrobia tersebut. Nah, di sini kita kenal ada namanya generasi dan waktu penggadaan. Doubling time itu adalah waktu menggandakan. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel tersebut, itu berapa lama waktunya? Jadi waktu generasi atau waktu penggandaan itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembelahan sempurna dari satu sel kemudian menjadi 2 sel. Itu waktunya berapa menit atau berapa jam. Nah, kecepatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi nutrisi dan kondisi lingkungannya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan di depan bahwa karena bakteri tersebut mengalami pembelahan biner, ini satu siklus, setiap siklus atau setiap generasi itu jumlah selnya itu meningkat 2 kali lipat. Jadi faktorial, kelipatan 2. Jadi misalnya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Jadi seperti program PCR. Program PCR itu juga faktorial, faktor 2 peningkatan jumlahnya. Nah, ini selama nutrisinya masih mencukupi dan kondisi lingkungannya sesuai, maka kecepatan pertumbuhan tersebut itu konstan. Makanya ini dikatakan sebagai pertumbuhan logaritmik atau pertumbuhan eksponensial. Ini yang dikatakan bagaimana kita bisa mendapatkan pada kondisi ini digunakan sebagai starter. Kenapa? Selama pertumbuhannya konstan ini dan paling cepat, ini kondisi fisiologis sel-sel tersebut itu paling stabil. Nah, di sini pada fase logaritmik ini yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur waktu generasinya. Jadi kalau kita mengukur waktu generasi atau kecepatan pertumbuhan mikrobia, yang kita ukur itu pada fase pertumbuhan logaritmik, pada waktu pertumbuhan konstan di sini. Nah, rata-rata waktu generasinya
pada kondisi optimum itu sekitar 30-60 menit. Jadi misalnya kalau Anda punya air susu disimpan pada kondisi suhu kamar, misalnya di atas meja di ruangan, kemudian pada awal, misalnya pada jam 7 Anda beli susu segar, di situ misalnya terkontaminasi 10.000 sel bakteri per mililiter, maka dalam waktu setengah jam dari 10.000 menjadi 20.000. Dalam waktu 1 jam menjadi kelipatan 2 dari 20.000 menjadi 40.000. Setengah jam berikutnya dari 40.000 menjadi 80.000 dan seterusnya. Jadi kelipatan-kelipatan 2 terus menerus. Sehingga susu segar yang kaya protein, kaya nutrisi itu harus misalnya dipasteurisasi dulu atau langsung disimpan pada suhu dingin yang suhunya misalnya 4 derajat Celcius untuk menahan pertumbuhan bakteri tersebut sehingga susunya tidak mudah busuk. Demikian juga dengan ikan, daging, dan sebagainya. Nah, beberapa spesies bakteri bisa waktu generasinya itu hanya sekitar 10-12 menit. Makanya sekali lagi tergantung pada spesies bakterinya. Nah, pola pertumbuhan pada fase logaritmik tersebut itu dikatakan sebagai eksponensial atau logaritmik tadi. Yang pertumbuhannya konstan dari 1 sel menjadi 2 sel yang tumbuh secara faktorial kelipatan 2. Nah, metode-metode ini kalau seperti tadi, kalau mikrobia tersebut menguntungkan, itu kita kondisikan supaya dia tumbuh pada fase eksponensial. Tapi kalau mikrobia merugikan, jangan sampai dia tumbuh eksponensial. Harus ditekan pertumbuhannya. Makanya disimpan misalnya pada suhu dingin atau makanan tersebut dikeringkan atau diasinkan atau diberi buat manisan dan sebagainya. Atau dibuat vakum, misalnya kalau mikrobianya aerobik, maka sekarang banyak makanan-makanan dan sebagainya dikemas dalam kondisi vakum supaya mikrobia yang merusak itu tidak mempercepat kerusakan makanan sehingga waktu kadaluarsa dari obat, makanan, jamu dan sebagainya itu bisa bertahan lama. Jadi kita belajar pertumbuhan mikrobia ini banyak manfaatnya di dunia industri, di dunia medis dan sebagainya. Nah, ini seperti tadi, kalau kita menumbuhkan bakteri dalam sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak ada suplai nutrisi yang baru dan pengeluaran atau pembuangan hasil-hasil metabolisme, maka di situ kita bisa melihat kurva seperti ini, sigmoid seperti ini. Jadi di sini ada fase adaptasi lag fase. Lag fase itu fase adaptasi. Di sini adalah fase di mana dia setelah bakteri kita masukkan ke dalam media, dia akan beradaptasi dengan kondisi lingkungannya, beradaptasi dengan nutrisinya. Kemudian di sini ada kondisi yang mulai tumbuh, di sini tapi belum konstan. Ada yang mikrobia sudah membelah, ada yang belum. Kemudian dari titik ini sampai titik ini adalah fase pertumbuhan eksponensial atau logaritmik. Nah, di sini terjadi keseimbangan pertumbuhan antara laju kecepatan sintesis RNA, sintesis protein, DNA, dengan pembelahan selnya itu di sini konstan. Nah, kalau kita mau pengeluaran gram dan sebagainya, itu harusnya pada kondisi di sini. Nah, di sini pembelahannya cepat sekali. Nah, kita mengambil kultur mikrobia di sini itu digunakan sebagai starter kalau kita ingin memfermentasi media yang sama. Jadi kalau kita pada kondisi ini kita masukkan pada media baru yang sama, dia tidak mengalami fase adaptasi lag fase di sini. Nah, kemudian setelah di sini nutrisi mulai habis karena kondisi mediumnya tidak disuplai dengan medium yang baru, kemudian pertumbuhan selnya densitasnya sudah tinggi sekali, nutrisinya berkurang, kemudian hasil-hasil metabolisme tidak ada yang dikeluarkan, maka di sini sudah terjadi kompetisi nutrisi, kompetisi ruangan, kompetisi oksigen, kemudian ada
dampak negatif dari jasa metabolisme, maka di sini sudah pertumbuhannya sudah mulai lambat. Kemudian dia akan masuk fase stasioner. Nah, di sini sel yang membelah dengan sel yang mati itu konstan. Tidak ada pertumbuhan densitas sel lagi. Nah, kemudian setelah ini benar-benar nutrisinya sudah habis, kondisi lingkungan tidak sesuai lagi, maka sel mati semuanya. Dia akan mati. Nah, ini bisa kita amati grafik ini kalau kita mengkultur bakteri pada sistem tertutup. Coba kita lihat dari satu persatu tiap fase. Nah, pada lag fase atau fase adaptasi, di sini dikatakan bahwa densitas selnya konstan, tetap tidak ada peningkatan. Jadi sel-sel bakteri yang baru diinokulasikan, dimasukkan ke dalam media, dia mulai beradaptasi dengan medianya, dengan kondisi lingkungannya, kemudian dia akan mengalami sintesis komponen-komponen sel dan juga membesar ukurannya. Nah, di sini sel-sel yang tadi pada akhir fase adaptasi ini, ada sel-sel yang sudah mengalami pembelahan, memperbanyak diri, tapi banyak yang belum. Nah, pada fase ini, sel-sel mensintesis komponen-komponen sel. Nah, di sini panjang pendeknya fase adaptasi lag fase tadi, panjang pendeknya itu bergantung pada spesies bakterinya, bergantung pada kompleksitas dari nutrisinya. Kalau nutrisi itu misalnya sederhana, misalnya sumber karbonnya itu misalnya sederhana seperti glukosa, fruktosa, sukrosa dan sebagainya, itu dia fase adaptasinya pendek. Tapi kalau di situ yang digunakan adalah misalnya amilum, apalagi selulosa, apalagi lignin, semakin kompleks itu fase adaptasinya semakin lama. Nah, kemudian juga bergantung pada kondisi lingkungannya. Misalnya suhunya, pH-nya, dan sebagainya. Kalau suhunya semakin rendah, maka fase adaptasinya semakin lama. Semakin amplitude atau misalnya jarak rentang antara suhu yang digunakan dengan suhu optimumnya semakin jauh, semakin besar, maka semakin lama fase adaptasinya. pH juga demikian. Konsentrasi garam itu juga demikian. Semakin jauh dari konsentrasi optimumnya, maka fase adaptasinya semakin lama. Sehingga kalau kita bekerja dengan mikrobia yang menguntungkan, itu biasanya kondisi nutrisi maupun kondisi lingkungan tersebut itu kita optimalkan. Tapi kalau kita bekerja dengan mikrobia yang harus kita kendalikan, yang bersifat merugikan, maka kita buat kondisi lingkungan tersebut jauh dari kondisi optimum. Jadi misalnya kondisi optimum suhunya 25 derajat, kita simpan pada suhu dingin misalnya 4 derajat atau 0 derajat misalnya. Kalau kondisi pH-nya misalnya 7, ya kita buat misalnya dibuat asinan atau pH rendah asam misalnya. pH-nya misalnya 4. Jadi hal-hal seperti itu misalnya proses pengawetan makanan itu berdasarkan dipelajari dari kondisi ini pertumbuhannya. Ini pada kondisi lag. Kemudian pada fase logaritmik atau eksponensial, jadi setelah dia sudah teradaptasi dengan nutrisi dan kondisi lingkungannya, maka mikrobia tersebut meningkat secara geometrik densitas selnya atau jumlah selnya. Nah, di sini sel-sel sudah masuk ke dalam pembelahan sel yang secara maksimum paling cepat di sini pada fase logaritmik atau eksponensial. Nah, di sini laju pertumbuhannya dan pembelahannya adalah konstan tetap. Nah, kalau kita mau mempelajari proses
biosintesis dari senyawa-senyawa metabolit sekunder, primer, bukan sekunder, primer, itu kita pelajari di sini. Dan untuk mengamati sifat-sifat mikrobia yang dia itu misalnya pada pewarnaan gram dan sebagainya, sebaiknya dilakukan pada fase logaritmik di sini. Nah, di sini juga komponen-komponen selular dari mikrobia tersebut itu maksimal atau konstan paling tinggi itu terjadi pada fase logaritmik, misalnya RNA, DNA, protein, dan sebagainya. Sintesisnya itu terjadi cepat sekali pada fase logaritmik. Jadi kalau kita ingin mempelajari sintesis RNA, DNA, maupun protein, itu sebaiknya pada fase logaritmik di sini. Nah, di sini populasinya itu seragam, baik sifat gramnya, ukurannya, dan sebagainya itu di sini. Nah, di sini juga begitu. Panjang pendeknya fase logaritmik ini bergantung pada kecukupan nutriennya dan kondisi lingkungannya. Nah, ini biasanya kalau pada industri yang dia itu memerlukan kondisi ini untuk memanen biomasa selnya atau memanen metabolit primernya, maka ini dibuat selama mungkin. Nah, kalau ini medianya bisa habis, supaya tidak habis, maka disuplai dengan medium baru lagi yang dinamakan dengan sistem kontinu, sistem terbuka. Jadi sistem kultur terbuka, ini adalah medianya, itu selalu ada suplai nutrisi baru, kemudian ada pengeluaran metabolit. Jadi hasil metabolisme dalam bentuk biomasa sel maupun senyawa-senyawa kimia itu bisa dikeluarkan dari medium tersebut secara kontinus. Itu kecepatan suplai nutrisi dengan kecepatan pengeluaran metabolismenya itu sama. Nah, itu bisa dipanen, jadi bioreaktornya atau fermenternya itu sebagai alat untuk memproduksi biomasa sel dan metabolitnya, kemudian nanti hasil panennya bisa diketahui di hasil tampungannya. Nah, selain ini bisa dibuat continuous, itu sangat menguntungkan pada produk-produk biomasa dan metabolit primer. Nah, ini biasanya bakteri-bakteri yang di sini yang dengan kondisi yang seragam dan metabolisme paling cepat itu yang seringkali digunakan untuk penelitian-penelitian. Sekarang tadi biasanya sebagai starter dan sebagainya untuk studi sintesis enzim, macam-macam enzim bisa dipelajari pada fase logaritmik ini. Jadi penting sekali kalau kita bisa mendapatkan fase pertumbuhan mikrobia pada kondisi eksponensial ini. Mungkin ada pertanyaan, Mas, Mbak? Mbak Elsa? Yang lainnya? Mas Bagus? Mas, Mbak? Tidak ada yang respon di mana? Silakan kalau ada yang komentar. Permisi Pak Suhan. Ya, silakan Mas. Ya, saya Yusra Ibrahim dari kelas apa, izin tanya atau mesti informasinya dari yang ini kan, kalau yang exponential growth kan dia kalau yang menguntungkan pasti dimaksimalkan selama mungkin ya Pak. Kalau yang exponential growth untuk yang khusus bakteri yang menguntungkan kalau dalam industri ya Pak. Iya, iya betul. Nah, artinya ini saya ingin memastikan Pak, walaupun sifatnya dasar sekali, artinya kalau misalkan dalam penelitian yang kebalikannya yang bakterinya itu merugikan, kalau bisa itu di grafik tidak ada exponential growth sama sekali ya Pak. Kalau yang penelitiannya yang khusus fokusnya ke bakteri yang merugikan tuh, kalau bisa jangan sampai ada exponential growth Pak, kalau yang merugikan ini. Ini gitu, yang aplikatif, untuk aplikatif itu biasanya kita menghindarkan produk-produk tersebut terkontaminasi oleh mikrobia yang merugikan. Tapi kalau untuk tujuan penelitian, kan ada mikrobia tersebut mungkin secara aplikatif itu merugikan. Tapi kalau untuk studi, misalnya dari satu sisi, misalnya ada bakteri yang dia tuh merugikan, tapi dia menghasilkan suatu enzim yang bermanfaat, itu bisa kita produksi juga. Jadi kita produksi secara hati-hati dalam skala yang terkendali, itu kita
kita produksi, kemudian diambil metabolitnya, misalnya enzim tertentu. Nah, kemudian dapat juga dipelajari kemudian gennya apa yang menghasilkan enzim tadi. Nah, gen tersebut karena mikrobia yang merugikan, kita ambil, kita potong, kita sisipkan, kita buat rekayasa mikrobia pada, misalnya kita tumbuhkan pada mikrobia yang tidak merugikan, sehingga diharapkan dia tidak, efek negatifnya tidak besar. Jadi kalau di bidang aplikatif, jadi seperti di bidang obat, jamu, atau makanan, untuk menghindari mikrobia-mikrobia yang merugikan tadi, kan ada alat-alat, ada metode, ada sistem untuk mengendalikan mikrobia-mikrobia kalau dia itu ada kontaminasi pada produk yang kita miliki. Jadi seperti kenapa ikan itu ada yang dikeringkan, ada yang diasinkan, kemudian kalau diekspor itu seringkali ada yang diberi antibiotik, termasuk daging dan sebagainya. Itu adalah tujuannya untuk menghambat pertumbuhan mikrobia, jangan sampai dia itu masuk fase logaritmik. Demikian dengan susu. Kenapa susu itu dipasteurisasi, kemudian dikemas, kemudian disimpan pada suhu dingin dan sebagainya. Itu adalah juga untuk mengendalikan pertumbuhan mikrobia. Apalagi pada jamu, pada obat, itu ada yang dikemas secara anaerob. Jadi di situ kan dikemas sampai jangan ada oksigen, kemudian disimpan dalam bentuk bubuk dengan kadar air yang rendah dan sebagainya. Itu adalah tujuannya untuk menghambat pertumbuhan mikrobia yang tidak diinginkan. Jadi sekarang banyak macam-macam dari kemasannya, dari bentuk produknya dalam bentuk cair, dalam bentuk powder, dalam bentuk tablet dan sebagainya, itu kemudian penyimpanannya dan sebagainya, itu adalah tujuannya untuk menghambat pertumbuhan mikrobia-mikrobia yang merugikan. Jadi setelah kita tahu kondisi pertumbuhan dan sebagainya, dan mikrobia tersebut bisa terhambat oleh senyawa apa dan sebagainya, kondisi bagaimana, itu diaplikatifkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara aplikatif, secara terapan. Jadi misalnya kenapa telur itu juga diasinkan, kenapa buah-buahan itu dibuat manisan atau dibuat asinan dan sebagainya. Itu tujuannya menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk pertumbuhan mikrobia, apalagi sampai logaritmik. Jadi ada susu fermentasi, kondisinya asam dan sebagainya, adalah tujuannya seperti itu. Ya Mas, gimana? Oh, nggih Pak, jika demikian nggih. Makasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, oke. Silakan kalau ada lain lagi. Misalnya bahan-bahan pengawet tersebut diperbolehkan asal jangan yang dia itu sifatnya merugikan bagi konsumen. Makanya kalau ada pengawet antibiotik pada produk makanan itu biasanya tidak diperbolehkan. Itu biasanya kalau di luar negeri ditolak. Apalagi dengan formalin, boraks, dan sebagainya. Oke, ada lagi, Mbak, Mas? Nah, ini fase pertumbuhan eksponensial. Jadi pada fase pertumbuhan eksponensial, jadi pertumbuhan secara matematik dari misalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Kemudian bisa diekspresikan dalam bentuk faktor seperti ini, faktor 2. Nah, ini visualnya seperti ini. Jadi kalau satu sel dalam media agar itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah seperti ini, dia banyak sekali sel-sel, baru kelihatan. Jadi CFU, colony forming unit, itu terdiri dari jutaan sel yang tumbuh dari satu sel. Jadi prinsip utama kita menghitung CFU itu adalah bahwa satu koloni tersebut tumbuh dari satu sel. Sehingga disebut colony forming unit. Kita gambarkan bahwa satu koloni tersebut adalah menggambarkan dia berasal dari satu sel, sehingga nanti bisa dilihat tidak CFU dapat juga berapa sel per mililiter. Jadi yang kita tumbuhkan misalnya 1 mililiter, kemudian dibuat seri pengejaran dari 10⁴/6 misalnya, kemudian kalau dia yang memenuhi syarat misalnya ada 32 kali 10⁻³ misalnya, yaitu merupakan
jumlah koloni yang mencerminkan juga jumlah sel per mililiter. Kenapa? Kan dalam medium cair dia tidak membentuk koloni. Dia masih dalam bentuk sel-sel terpisah-pisah. Satu sel terpisah tersebut, satu sel akan membentuk satu koloni. Jadi CFO itu cerminan dari satu sel. Nah, ini jumlah generasinya dalam satu waktu adalah log NT min log N0 per log 2. Karena faktor 2 tadi. Nah, NT ini adalah jumlah bakteri pada waktu akhir logaritmik. N0 itu adalah jumlah bakteri pada waktu awal logaritmik. Jadi yang dihitung adalah pada fase logaritmik. Jadi nanti kalau saya membuat soal, baca soalnya dengan baik. Jadi biasanya kalau saya membuat soal itu biasanya ya saya sebutkan jumlah selnya dari fase awal inokulasi sampai fase stasioner. Tapi kalau Anda mencari fase pertumbuhannya itu yang dihitung itu hanya pada fase logaritmik saja. Jadi menentukan NT sama N0-nya itu adalah pada fase pertumbuhan logaritmik. Jadi seperti tadi, kalau Anda mencari laju pertumbuhan atau waktu generasinya, jadi hanya di sini saja. Jadi di sini titik ini adalah NT, jumlah sel bakteri pada fase akhir logaritmik, kemudian di sini adalah fase jumlah sel pada fase awal logaritmik. Jadi log NT di sini dikurangi log N0 per log 2. Jadi log ini dikurangi log ini berapa, kemudian dibagi log 2. Itu dalam waktu berapa jam dari sini. Jadi selama di sini sampai selama di sini, itu ada berapa jam. Ada berapa generasi. Satuan waktunya itu biasanya per jam. Jadi di sini misalnya 2 jam, ada 3 generasi per 2 jam. Jadi per jamnya itu ada 1,5, 1,5 generasi. Jadi yang dihitung waktu generasinya dan kecepatan pertumbuhannya adalah di fase logaritmik ini. Jadi NT-nya di sini, NT-nya di N0-nya di sini. Paham, Mas, Mbak? Insya Allah paham, Pak. Nah, nanti kecepatan generasi, jadi konstanta kecepatan generasi K sama dengan N per T. N-nya kan, sekali lagi N-nya tadi adalah jumlah generasi, T-nya itu waktu dari awal fase log sampai akhir fase log. Berapa jam tadi. N-nya ini adalah jumlah generasinya. Di sini jumlah generasi dalam misalnya 3 jam tadi. Jadi kecepatan pertumbuhannya adalah N per T. Jadi kalau misalnya N-nya itu misalnya 3 generasi dalam waktu 2 jam seperti tadi. Jadi kecepatan pertumbuhannya adalah 1,5 generasi per jam. Jadi satuannya waktu generasi ini adalah jam. Jadi kalau misalnya konstanta kecepatan pertumbuhannya adalah 1,5 generasi per jam, maka waktu generasinya 1 jam per 1,5. Jadi kalau per jamnya tersebut 1,5 generasi, kan 60 menit. Jadi satu generasinya berapa? Kurang dari 1 jam. Jadi semakin cepat konstanta pertumbuhannya di sini, berarti kecepatan pertumbuhannya semakin tinggi. Apakah dia itu 30 menit? Kalau 2 generasi per jam, berarti kan satu generasinya kan 30 menit atau setengah jam. Jadi kalau semakin di sini N-nya itu semakin tinggi, T-nya semakin rendah, maka kecepatan pertumbuhannya semakin tinggi. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa waktu generasi satuannya itu dalam bentuk jam per jam. Jadi nanti misalnya kalau Anda menghitungnya dalam menit, misalnya 20 menit itu berapa jam? 0, berapa jam itu.
Nah, kemudian pada fase logaritmik tadi, jadi ini rumusnya, kecepatan pertumbuhannya sama log NT pen log N0 per log 2 tadi adalah 0,301. Jadi 0,301 ini adalah log 2 tadi. Kemudian ini T-nya ada waktu pada fase logaritmik. Ya, kemudian G ini adalah waktu generasinya atau waktu penggandaan. Jadi Anda mencari kecepatan pertumbuhan pada fase logaritmik dengan rumus ini langsung. Jadi log N T min log N0, jadi jumlah sel pada akhir fase logaritmik, N0 itu adalah jumlah awal pada fase logaritmik dibagi 0,301 kali T-nya berapa jam di sini waktu. Nah, di sini jumlah sel tadi setiap kali pengamatan misalnya dari jam ke-0, jam ke-5, jam 10, jam 15, kalau kita hitung dengan angka biasa tidak di-log-kan, nanti akan membentuk gambar seperti ini. Ini fase adaptasi atau fase lag. Jadi ini fase lag dari sini sampai sini. Kemudian ini pada fase awal jadi pada fase awal seperti ini. Fase awal logaritmik, kemudian ini pada fase akhir logaritmik. Jadi ada kurva seperti ini. Tapi kalau kita log-kan dari sini, jadi ini pada fase lag, ini pada fase log. Jadi lag itu beda dengan log. Ini semuanya dalam bentuk garis lurus seperti ini. Nah, yang kita pakai adalah pada fase logaritmik ini, yang kita ukur laju pertumbuhannya. Jadi dari mengamati kurva pertumbuhan sel densitas selnya bisa kita buat gambar dalam bentuk log atau kita gambar dalam bentuk aritmetik seperti ini. Jadi angka aritmetik tidak kita log-kan, yang ini adalah kita log-kan. Nah, ini misalnya contoh-contoh waktu generasinya. Ini misalnya ada bermacam suhu. Kemudian ini waktu generasinya. Jadi waktu generasinya semakin kecil, itu berarti semakin cepat. Nah, ini yang, jadi misalnya kalau seperti ini, Treponema pallidum, ini dia memerlukan waktu 33 jam. Nah, 33 jam dia baru memperbanyak diri dari 1 menjadi 2. Jadi waktu generasinya panjang. Kemudian Mycobacterium tuberculosis dia juga panjang, 12 jam. Nah, kalau kita mendapatkan mikrobia yang menguntungkan, kita usahakan waktu generasinya pendek seperti ini. Nah, kalau dia itu merugikan, seperti Clostridium botulinum, yang dia itu bisa kontaminan pada makanan dalam kaleng, misalnya daging, dengan waktu yang pendek seperti ini, kita usahakan kondisinya inkubasi tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dia. Nah, ini protista semakin tinggi, biasanya status, misalnya dia itu eukariot dan sebagainya, fungi misalnya dia itu lebih panjang waktu generasinya. Jadi beberapa contoh waktu generasi pada fase logaritmik. Nah, kemudian setelah mediumnya mulai menipis, mulai berkurang, jumlah selnya semakin banyak, kemudian kondisi ruangannya juga semakin terbatas, mulai terjadi kompetisi, dan di situ ada dampak negatif dari hasil metabolismenya, baik dalam bentuk CO2, asam, dan sebagainya, metabolis sekunder, yang berdampak balik menghambat pertumbuhan, maka dia akan masuk pada fase stasioner. Nah, pada fase stasioner ini, sel-sel mengalami penghambatan pertumbuhan. Nah, di sini ada keseimbangan antara
sel yang membelah dengan sel yang mati. Nah, ini disebabkan karena adanya kekurangan atau keterbatasan nutrisi dan oksigen kalau dia itu aerobik. Kemudian adanya ekskresi senyawa organik dan senyawa kimia lainnya, misalnya CO2 dan sebagainya yang dia bisa menghambat pertumbuhan. Nah, kemudian pada fase ini supaya mikrobianya tidak mati, biasanya mikrobia tersebut memiliki fase adaptasi, misalnya seperti yang saya sampaikan terakhir, seringkali mikrobia menghasilkan endospora. Itu biasanya pada kelompok Bacillus. Supaya dia tidak mati, itu dia di sini. Nah, kemudian kalau di sini berlangsung terus, maka dia akan mengalami fase kematian secara logaritmik. Namun, ada beberapa mekanisme supaya bertahan hidup di sini, supaya dia bisa bertahan lama. Ada beberapa mekanisme selain dia membentuk endospora. Jadi seperti tadi, perubahan morfologi, ada yang dia itu misalnya dari bentuk batang, kemudian menjadi kaukus. Kemudian dapat juga membentuk endospora, kemudian menurunkan ukurannya, kemudian dia terjadi proses keriputan dari protoplasma, kemudian terjadi kondensasi dari bagian inti, kemudian juga dia menghasilkan suatu protein stres yang bisa melindungi kerusakan-kerusakan dari stres lingkungan yang lainnya. Kemudian ada produksi protein starvasi, jadi macam-macam protein yang dia itu bisa untuk melindungi sel tersebut supaya tidak mati, tapi tidak selamanya. Jadi hanya beberapa waktu saja. Kalau dia itu berkelanjutan, dia akan menggunakan bahan-bahan komponen seluler untuk respirasi, untuk metabolismenya. Maka supaya metabolisme berkurang, itu setelah masuk fase akhir logaritmik, kalau dia itu kita gunakan untuk produksi misalnya EM, efektif mikroorganisme untuk keperluan pertanian, sebagai probiotik dan sebagainya, maka di situ dibuat dorman. Untuk membuat dorman tersebut, misalnya kita simpan pada suhu rendah, atau dari produk biomasa tersebut kita konsentrasikan, kita kurangi airnya, kita simpan dalam bentuk krim, atau dalam bentuk serbuk, atau dalam bentuk pellet, atau dalam bentuk tablet. Atau kita ambil oksigennya, sehingga kalau dia tidak ada oksigennya, dia tidak mengalami metabolisme, sehingga dia itu dorman. Jadi banyak mekanisme untuk mendormankan mikrobia yang masuk fase akhir logaritmik, kemudian masuk stasioner, supaya apa? Supaya selnya tetap hidup, kemudian bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya. Nah, pada tujuan ini, bagaimana kita bisa menyimpan sel-sel yang masih hidup tersebut secara bertahan lama. Anda bisa menemukan macam-macam produk, misalnya ada produk untuk suplemen manusia, misalnya probiotik, itu dia kita simpan masih hidup dalam bentuk cair, dalam bentuk serbuk, kapsul, dan sebagainya, itu kita dapatkan di situ. Dan ini misalnya untuk endospora tadi, bagaimana kalau mikrobia dari fase awal misalnya 24 jam, yang bentuk endospora itu sedikit. Nanti pada fase 96 jam, dia akan menghasilkan endospora yang dikeluarkan dari sel vegetatifnya. Kalau kita menyimpan bakteri yang bisa membentuk endospora dalam bentuk endosporanya ini, bisa bertahan puluhan tahun. Nah, nanti spora-spora ini kalau kita tumbuhkan dalam medium cair lagi yang sesuai, dia akan berkembang menjadi sel-sel vegetatif, kemudian menjadi membelah diri lagi. Jadi kalau mikrobia tersebut yang bentuk endospora itu mikrobia yang patogen, merugikan bagi manusia, maka kalau dia itu sudah membentuk endospora, maka mikrobia tersebut mati kalau disterilkan dengan autoklaf. Makanya autoklaf tadi itu adalah untuk membunuh mikrobia yang dia itu membentuk endospora. Suhunya 121, tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Itu kalau prosesnya bagus,
mikrobia yang bentuk endospora semuanya itu akan mati. Tapi kalau mikrobia misalnya Bacillus anthracis yang mengontaminasi misalnya kambing atau sapi, itu kalau daging tersebut di satenya setengah matang, ini tidak mati. Kita bisa terinfeksi oleh Bacillus anthracis. Makanya dipastikan kalau kita kurban dan sebagainya, daging tersebut harus bebas dari infeksi Bacillus anthracis, karena sangat berbahaya. Ini proses pembentukan endosporanya, tidak saya jelaskan lagi. Kemudian setelah fase stasioner ini, dia akan mengalami proses kematian. Jadi proses kematian itu proses penurunan jumlah sel yang hidup itu secara logaritmik. Jadi sini nutrinya sudah habis sama sekali, kemudian kondisi lingkungan sudah tidak sesuai, banyak metabolit yang toksik bagi dia, maka dia akan mengalami kematian seperti ini. Nah, biasanya kalau kita menghitung jumlah sel dengan hemositometer, ini tidak kelihatan seperti ini. Kalau selnya tidak mengalami lisis, selnya tidak pecah, dia akan konstan ini terus. Nah, ini seperti ini bisa kita lihat kalau kita menggunakan TPC, total plate count, dengan pore plate atau split plate. Yang kita hitung adalah koloni bakterinya, itu bisa kelihatan seperti ini. Kalau kita dengan spektrofotometer, itu juga hanya konstan seperti ini terus. Kalau selnya tidak mengalami lisis, tidak pecah. Jadi nanti kalau Anda misalnya membuat kurva pertumbuhan, metodenya penghitungan bakterinya pakai apa? Metodenya pakai spektrometer, kalau seperti ini, kemudian kalau saya tanya, kenapa ini bisa turun? Itu Anda harus bisa menjelaskan. Itu harus dibuktikan selnya lisis atau tidak. Ini adalah kurva pertumbuhan komplit. Nah, seperti saya kata tadi, bagaimana kita menghindari ini kalau di dunia industri, supaya ini metabolit atau biomasa selnya kita dapat banyak. Ini dengan sistem batch. Ini sudah saya jelaskan di depan. Nah, dengan sistem batch atau sistem tadi kan dapat kurva seperti itu. Nah, untuk mendapatkan kurva pertumbuhan dengan fase logaritmik yang terus-menerus, jadi fase logaritmik, selnya tumbuh terus-menerus tidak terbatas waktu, maka kita menemukan dengan sistem kultur kontinu atau sistem terbuka. Nah, di sini ada medium baru yang kapasitasnya tergantung kebutuhan industri. Bisa puluhan liter, bisa ribuan liter. Kalau kita fermentasi etanol misalnya di Molindo, itu di situ ada medium molase yang sudah steril, sudah diatur pH-nya dan sebagainya, itu mungkin ratusan ribu liter. Nah, kemudian ini fermentornya, jadi mikrobia di sini, dia tumbuh secara logaritmik, kemudian dia ada suplai yang diatur kecepatan, kemudian ada juga sisa metabolismenya yang kecepatan di sini dengan kecepatan di sini sama konstan. Dan nanti produk biomasa atau metabolitnya dipanen dari sini. Jadi ini penampungan untuk memanen biomasa selnya atau metabolitnya. Metabolitnya dalam bentuk asam amino atau vitamin atau enzim dan sebagainya bisa dipanen di sini. Di penampung ini. Di sini tepat untuk metabolismenya mikrobia, misalnya bakteri secara logaritmik. Nah, gambarnya bisa dibuat seperti ini. Ini gambar ini kita pertahankan di sini. Jadi nutriennya itu tersuplai terus-menerus. Yang nutrien yang tercuci tidak ada. Jadi nutrien yang tercuci itu rendah sekali. Kenapa? Kecepatan ini kalau terlalu besar, nanti nutrien ini banyak tercuci ke sini, terbuang. Jadi kita atur nutrien yang di sini, ini optimum sama, jadi sama dengan yang tidak banyak keluar, sehingga densitas atau biomasa selnya tetap konstan di sini. Waktu generasinya tinggi. Nah, di sini diharapkan kita mendapatkan waktu generasi yang cepat, densitas sel yang tinggi, kemudian konsentrasi nutrien yang tidak banyak keluar. Nah, ini kita pertahankan di sini seperti itu. Sehingga kalau
kita bisa bertahan di sini dengan waktu generasi yang cepat, kemudian nutrisi yang tidak banyak keluar, maka pertumbuhan mikrobia di sini cepat sekali, kemudian produk biomasa dan metabolitnya bisa dipanen di sini. Ini sistem kontinu seperti ini. Ini kalau Anda bekerja di dunia industri yang memerlukan misalnya probiotik, kalau probiotik kan yang dipanen adalah biomasanya. Kita membuat sistem kontinu seperti ini. Kalau yang dipanen adalah metabolit primer, juga kita buat seperti ini. Tapi kalau metabolit sekunder, kita buat dengan semi continuous. Setiap minggu kita panen, kemudian kita alirkan ke sini, kemudian kita sisakan 10%, kemudian kita tambah medium baru, dan seterusnya. Jadi ada sistem batch culture atau tertutup, ada sistem continuous, ada sistem semi continuous. Baik. Ini metode-metode cara untuk menghitung bakteri, ada secara langsung, ada metode untuk menghitung yang hidup saja, ada metode untuk menghitung biomasanya. Biomasanya itu misalnya dengan desentribus, kemudian ditimbang, itu sudah biasa. Jadi ini sudah ada, misalnya split, pot plate, dan sebagainya, kemudian membran filter, dan sebagainya. Di sini contoh-contohnya ada. Jadi misalnya dengan hemositometer, kemudian dengan membran filter yang variable count. Dan ini nanti bisa dipelajari, jadi ini hanya di praktikum sudah ada. Kemudian ini kalau di ekosistem, biasanya mikrobia membentuk suatu biofilm seperti ini. Nanti bisa dibaca, kalau tidak tahu atau ada yang perlu dibahas, bisa ditanyakan lewat GC atau lewat WA. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi, misalnya ada aktivitas air, seperti saya jelaskan tadi, kemudian ada pH, ada suhu, dan sebagainya. Kemudian ada radiasi, ada oksigen. Jadi ini misalnya kebetulan dengan oksigen tadi. Dan ada radiasi. Baik, ada pertanyaan, Mas, Mbak? Mas, Mbak, sebelum saya akhiri karena waktu puasa itu sampai jam 8.55. Sudah lebih. Mbak, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Insya Allah. Ya baik, jadi mau dipelajari nanti mungkin pada akhir perkuliahan setelah minggu depan, itu nanti pada akhir kuliah minggu depan itu ada kuis, jadi nanti mau dipelajari. Ya kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Jangan lupa presensi di Siam ya. Baik, Pak. Oke, sudah cukup? Atau ada pertanyaan? 1, 2? Mas, Mbak? Belum ada, Pak. Ya, kalau belum ada, coba tolong dipelajari, dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke saya. Untuk kuliah hari ini, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.